dan orang yang benar kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Ya Tuhan Allah, Anak Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau telah mengurapi Yesus Kristus untuk menyampaikan sabda cinta kasih kepada manusia. Semoga dalam menghayati panggilan hidup ini, di dalam menjalankan hidup kami sehari-hari, khususnya keluarga besar Kopar Pokpuceta Batubara, dapat semakin menyerupai Putra-Mu dalam mengasihi sesama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kitab Putra-Sirat. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapan. Pada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tangan. Hidup dan mati terletak di tangan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan lagu kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah makan, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak mengenalkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya. Katanya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan,
supaya lawan itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Horas. Shalom. Mengingat untuk saudara-saudari yang kasih bacaan yang kita dengar hari ini Injil hari Minggu dan cukup panjang ya, dan cukup keras juga. Siapa yang sanggup ini kalau tanganmu berdosa penggalah katanya ya. Kalau kamu berdosa itu ini repot nih. Artinya hukum ini hukum yang berat. Dan bacaan ini memang bacaan yang berat, dan apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita lewat bacaan hari ini, lewat acara 2 tahun Pokpara Puji Tuhan ini. Saya tertarik pada ayat 20 di mana tadi dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, jika hidup di agamamu tidak lebih benar daripada hidup di agama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, kalau hidup di agama itu enggak lebih baik dari ahli Taurat dan juga orang Farisi, maka kamu enggak akan masuk surga kan? Orang ahli Taurat itu kan orang yang rajin baca kitab suci ya. Jadi selalu rajin baca kitab suci. Tiada hari tanpa baca kitab suci. Bahkan secara ilmiah mereka membolak-balik teks itu dan kemudian menghafalnya juga. Jadi kalau dikatakan Tuhan, kalau hidup di agama ini tidak seperti dia, tidak lebih baik dari dia, kau gak akan masuk surga. Jadi pertanyaannya, orang yang baca kitab suci saja itu gak bisa masuk surga gitu ya. Lalu apa yang mau Tuhan inginkan dari kita? Kalau dikatakan asli tidak dari ahli Taurat, yang diinginkan berarti orang ahli Taurat itu hanya rajin membaca, kelemahannya adalah melakukannya. Jadi kita itu jangan sama seperti orang ahli Taurat. Kita lagi baca, tapi nggak melakukannya. Atau mungkin lebih rendah dari ahli Taurat. Kita nggak pernah baca mungkin, nggak pernah baca kitab suci. Itu juga menjadi poin yang perlu kita refleksikan. Artinya orang yang rajin aja nggak masuk surga karena nggak melakukan. Kita
sendiri berarti harus lebih rajin membaca dan rajin melakukannya. Itu yang diharapkan. Kemudian dari orang-orang Farisi kan itu orang yang suka berdoa di pinggir jalan itu, dan kemudian dia dikenal saleh. Jadi tampak rupanya saleh, tapi sekali lagi jatuh lagi melakukannya. Jadi hari ini dalam perayaan ulang tahun Peparang Puji Batubara ini kita diharapkan masuk surga semua. Amin. Siapa yang gak mau masuk surga? Enggak ada kan? Semua mau masuk surga. Jadi bicara tentang surga ini, hari Jumat kemarin saya diminta satu keluarga, orang Jawa suaminya, istrinya Boru Silaba. Jadi kebetulan orang Jawa ini bekas ketua BP dulu di Bekasi. Nah, jadi dia minta saya untuk memberkati lokasi tanah yang nantinya dia kembangkan sebagai properti, menjadi tempat di mana ada kluster-kluster rumah begitu. Jadi bisnisnya memang bisnis di bidang properti. Jadi waktu saya memberkati itu dan kemudian pulang, karena dia memang katakan pastor di sini kebanyakan Muslim, sehingga mungkin kita nggak bisa merayakan kasih atau berdoa secara terbuka, tapi kita berdoa di dalam rumah saja, rumah yang menjadi tempat kantornya. Nanti pastor sisi seluruh wilayah ini 7.000 meter persegi. Jadi kami berdoa dan berkata. Setelah itu pas jam makan siang, pastor kita sebelum pulang kita makan siang. Boleh bro. Nanti kita makan siangnya di resto yang dikelola istri saya katanya. Menarik juga ya. Nah, nanti nama restonya itu Surga Cafe and Resto. Jadi namanya dibuat surga. Lalu kemudian kami mampir di rest area. Kalau kita dari Bekasi sebelum masuk Jakarta kan ada rest area terakhir. Jadi rest area terakhir sebelum masuk Jakarta itu namanya kafenya itu Cafe Surga Cafe and Resto. Jadi saya bilang kita masuk surga ya. Saya mau tahu nanti kalau masuk surga ini apakah makanannya juga membuat saya masuk surga enggak? Pasti masuk saja makanan enak-enak katanya. Jadi Inang Boru Silaba itu yang meracik menu-menunya. Di sini menu yang paling enak apa? Saya bilang. Nah, di sini yang kasih itu pastor bukan mau promosi ya. Kepala ikan salmon, sup kepala ikan salmon, Albert. Lalu kemudian saya kenapa terinspirasi menjadikan nama kafe ini surga? Rupanya dia katakan, saya ingin pastor, saya dengan suami saya dan juga kedua anak saya, dengan semua usaha yang kami lakukan itu, kami masuk surga. Sehingga saya katakan surga, karena logonya itu mangkok dan di dalamnya itu ada wanita begitu karikaturnya. Jadi dia mengatakan terinspirasi kami itu ingin masuk surga, pastor. Jadi kita semua kan arahnya mau ke sana ya, mau masuk surga kan? Tidak ada orang yang di dunia ini nggak mau masuk surga, semua mau masuk surga. Jadi seperti Inang Boru Silaba itu yang terinspirasi menjadikan kafenya itu namanya surga, Cafe dan Resto. Nah, kita juga hari ini dalam bacaan Injil diajak oleh Tuhan untuk masuk surga. Tapi syarat untuk masuk surga itu dikatakan tadi, jika hidup di agamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu gak akan masuk surga. Jadi kita semua peparang pencinta Batubara yang hadir pada siang hari ini semua sepakat kita mau masuk surga. Jalannya bagaimana? Jalannya seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil tadi. Ahli Taurat aja yang sudah membaca kitab suci, kalau hari nggak melakukannya. Kemudian orang Farisi itu suka berdoa panjang-panjang dan sering ke gereja, tapi nggak melakukan juga hidup keagamaan yang baik. Artinya bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, dengan sesamanya. Jadi kita diharapkan harus imbang antara ke Tuhan dan ke sesama. Artinya saya menunjukkan cinta saya kepada Tuhan, tapi tunjukkan juga cinta saya kepada sesama. Dan sesama itu siapa? Istrimu, suamimu, dan anak-anak, dan juga keluarga besar Peparang Puji Batubara ini. Sehingga benar tema yang diusung oleh panitia, pererat persaudaraan maju bersama menghadapi resesi global. Jadi semakin kita bersaudara, semakin kita mampu menghadapi resesi global itu. Dan baca Injil hari ini juga kelihatan bagaimana tadi konsep tentang persaudaraan yang dikatakan. Jadi kalau ada saudaramu
yang kamu benci dan kamu kata-katamu menyakiti dia, itu sudah tidak akan membunuh itu katanya. Jadi paham tentang pembunuhan itu bagi orang Farisi dan ahli Taurat, ya mematikan manusia. Tetapi Tuhan mengatakan membunuh itu juga ketika kamu mengungkapkan kata-kata yang menyakiti padanya. Itu juga tidak akan membunuh karakter orang. Jadi hendaknya hidup dalam persaudaraan itu dalam suasana sukacita dan damai. Amin. Jadi kalau Jokowi katakan resesi global ke depan ini sepertinya awan gelap itu akan menghampiri kita. Begitu juga Ibu Sri Mulyani katakan akan menghampiri kita. Beberapa negara sudah kelihatan mengalami resesi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan dalam masa ke depan ini Indonesia, di mana kita hidup di negara ini, tidak terjadi seperti itu. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kalaupun itu terjadi, kita punya kekuatan. Kekuatannya apa? Yaitu persaudaraan. Bapak Suci Paus Fransiskus itu dalam masa COVID kemarin masih kita ingat, dalam suratnya dalam Fratelli Tutti, kamu semua adalah saudara. Paus Fransiskus itu mengatakan masalah kesehatan global itu COVID kemarin, kan semua negara masing-masing mencoba untuk mengamankan negaranya. Amerika itu amankan negaranya, Rusia juga begitu, Italia juga begitu, Belanda juga begitu. Dengan cara apa? Dengan cara lockdown. Mereka bisa memberi makan warganya karena mereka orang kaya semua, negara-negara maju. Tapi Indonesia kalau ikut lockdown, kita semua tinggal di rumah dan diberi makan, mungkin kita seperti Bangladesh akan kolaps. Tapi Bapak Suci katakan, sebesar apapun keuanganmu, ekonomimu, semaju apapun, kalau kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, maka yang namanya COVID, permasalahan kesehatan global ini tidak akan pernah selesai. Terbukti dengan lockdown nggak ada yang selesai juga. Orang-orang miskin, negara-negara miskin tidak mengadakan mobilitas yang tinggi, maka COVID tetap terjadi. Caranya hanya satu, kata Bapak Suci, pereratlah persaudaraan. Karena hanya dengan persaudaraan itu kita akan mampu menyelesaikan masalah ini. Dan itu terbukti juga waktu COVID, kita melihat bagaimana di beberapa wilayah, di beberapa RT RW, kalau ada yang kena COVID diminta untuk tinggal di rumah, nanti kami bawa makanan, diantar makanan, seperti itu. Dan juga pasti dalam keluarga kita juga, keluarga Pucita Batubara, dalam grup selalu katakan si Ando kena COVID, yuk bersama-sama kita kumpul uang untuk bisa menyanggupi kehidupan dia di masa COVID ini. Itu salah satu yang dikatakan oleh Bapak Suci. Jadi kita akan bisa melewati permasalahan COVID ini dan kita sudah belajar. Jadi COVID ini blessing in disguise. Di situ ada bencana tapi ada berkat. Berkatnya bahwa kita semua akhirnya tahu untuk keluar dari masalah ini kuncinya hanya satu, persaudaraan. Maka pada hari ini dalam perayaan ini, kalau kita melihat awan gelap resesi global akan terjadi, maka kita punya yang namanya persaudaraan. Dan orang Batak itu punya kekuatan, yaitu kekuatan persaudaraan, kekeluargaan. Semoga kebersamaan ini membuat kita menjadi kuat dan teguh menghadapi masalah global nanti, resesi global yang kita nggak tahu apakah terjadi atau tidak. Kalaupun terjadi, kita punya kekuatan dan kita akan bisa meraih surga itu kalau kita bersama-sama mempererat persaudaraan. Dan itu juga sudah terbukti dalam perjalanan selama ini yang saya hidupi dan saya alami dalam Kompan Pucita Batubara. Kalau ada keluarga yang berduka, sama-sama semua datang membantu meringankan bebannya. Kita masih ingat yang terakhir kan, Coki ya, Coki sama-sama datang. Nah, kemudian siapa lagi yang terakhir? Baringin ya. Nah, saya nggak bisa datang waktu itu ya. Waktu itu budak bertambah berpuncak. Kita sama-sama datang juga. Jadi ada simpati dan empati, merasakan, tapi juga tidak hanya sampai merasakan, tapi berbuat juga, yaitu membantu apa yang bisa dibuat. Anak musibah artinya apa yang bisa dibuat, meskipun kecil tapi bernilai. Jadi kita akan meraih surga itu tidak hanya mengajarkan, tapi juga melakukannya. Itulah orang-orang yang akan meraih surga. Semoga Tuhan bantu kita semua. Amin. Amin. Mari Bapak
Ibu saudara-saudari yang terkasih kita bangkit berdiri menanggapi sabda yang baru saja kita dengar dengan bersama-sama mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dibuka kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh orang Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh orang, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan bersebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan di situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita. Menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita untuk tinggal dalam kerajaan-Nya. Mari kita panjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja, semoga umat mau mengutamakan bahasa yang lembut sebagai upaya menciptakan persahabatan dan persaudaraan di tengah umat manusia. Kami mempersembahkan pemuda kami agar terus-menerus belajar membela keadilan bagi siapapun. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami mohon tuntunlah dan bimbinglah mereka agar tetap setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan kebijaksanaan. Sudilah Engkau senantiasa menyertai mereka dan menjaga bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang menyebabkan perpecahan bangsa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Pomparan Opung Gita Batubara yang sedang sakit, Bapa yang Maha Pengasih, kami sangat prihatin karena saudara-saudari di keluarga kami ada yang sedang sakit. Dalam keprihatinan ini, kami ingat akan Yesus Kristus yang Kau berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Percaya akan kuasa-Mu, kami serahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit ini kepada kebijaksanaan-Mu. Dengan penuh iman dan harapan, kami mohon, kuatkanlah mereka dalam deritanya. Dampingilah dan hiburlah dalam kesunyian dan kesepian, dan teguhkanlah dalam iman dan harapan. Sudilah Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami dari penyakit yang diderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Pomparan Opung Gita Batubara yang telah meninggal. Ya Bapa Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan dari anggota keluarga yang telah meninggal. Anugerahkanlah kepada mereka kehidupan abadi bersama Engkau dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak, menantu, cucu, dan cicit dalam Pomparan Opung Gita Batubara. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anak, menantu, cucu, dan cicit yang Engkau berikan. Kami mohon agar Engkau membimbing kami dalam kehidupan sehari-hari. Lindungilah kami dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah kepada kami kesehatan dan rezeki yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua dan mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, kami bersyukur atas kesehatan dan semua hal yang telah kami alami selama tahun 2022. Memasuki tahun 2023 ini, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita,
dan semua hal yang kami harapkan dari belas kasih-Mu ya Bapa. Tuntunlah langkah dan terangilah jalan kami selama tahun 2023 ini. Peganglah kami dan jangan berpaling dari kami ya Bapa saat kesesakan menghampiri kami nantinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan permohonan-permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di dalam Dikau kami hidup dan ada. Kepadamu kami panjatkan segala doa dan harapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan lagu Bawalah Persembahan.